Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita hari ini memasuki tema 2, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang ketiga. Tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Dalam lagu terdapat irama. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Kuat atau lemahnya bunyi ditentukan dengan tekanan suara kita. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan dengan keras. Kemudian syair dengan tekanan yang lemah dinyanyikan dengan lembut. Contohnya pada lagu Awan Putih, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, di sini bagian lagu yang bertanda biru di bawahnya itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, pada potongan lirik Awan Putih ini, tanda biru itu ada pada suku kata A dan K. Jadi jika dinyanyikan dengan tekanan kuat seperti ini. Kulihat awan seputih kapas. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya. Arak berarak di langit luas. Nah, tekanan kuat ini biasanya berada pada hitungan pertama pada suatu birama. Birama apa sih, Bu? Nah, ini birama itu yang Ibu beri tanda ini nih, yang Ibu lingkarin garis-garis pembatas antara not-not angka. Itu adalah birama. Nah, segini ini namanya satu birama. Sekarang yuk kita nyanyikan lagu Awan Putih bersama-sama. Andai ku dapat
Nah, sekarang kalian sudah tahu ya tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu Awan Putih. Menyebutkan kosakata tentang benda. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warnanya, ukurannya, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus dan ada juga yang kasar. Permukaan benda yang halus, misalnya buah apel. Lalu permukaan benda yang kasar, misalnya buah durian. Kemudian bentuk benda. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai tempatnya. Tanah liat dan plastisin juga dapat berubah bentuk jika ditekan. Sedangkan buku, tas, pensil, bentuknya tetap meskipun dipindahkan ke tempat yang lain atau kita tekan. Nah, berikut ini adalah beberapa kosakata tentang keragaman benda. Yang pertama ada halus, artinya tidak kasar, lembut, atau licin. Lalu yang kedua kasar, artinya kasar, kesat, tidak halus waktu diraba. Yang ketiga tetap, artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Lalu yang terakhir ada berubah, artinya menjadi lain atau menjadi berbeda dari semula. Nah, ini merupakan beberapa kosakata yang ada dalam teks bacaan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal ciri-ciri benda. Di sini Ibu punya 2 gambar. Yang di sebelah kiri ada gambar rambutan dan yang di sebelah kanan ada gambar lilin plastisin. Sekarang kita akan menyebutkan ciri-ciri dari buah rambutan. Yang pertama bentuknya yaitu tetap, ukurannya kecil, permukaannya kasar, rasanya manis, dan wujudnya benda padat. Selanjutnya yang di kanan yaitu lilin plastisin. Bentuknya dapat berubah ya, jika kita tekan lilin plastisin akan berubah bentuknya. Lalu ukurannya juga kecil, permukaannya halus, rasanya tidak ada ya karena ini bukan makanan. Kemudian wujudnya yaitu benda padat. Sifat pertukaran perkalian. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini Bu Guru punya 5 kelompok kue. Setiap kelompok ada 3 kue. Kita jumlahkan angka 3 sebanyak 5 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Atau kalau kita tulis perkaliannya 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, ini adalah penjumlahan angka 3 sebanyak 5 kali. Selanjutnya Bu Guru punya kelompok kue lainnya. Di sini ada 3 kelompok kue. Yang masing-masing kelompoknya itu ada 5 buah kue. Berarti kita tulis angka 5 sebanyak 3 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Atau kita tulis dalam bentuk perkaliannya 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, ini penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Hasil dari 5 dikalikan 3 sama dengan hasil 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi dalam perkalian, urutan bilangan yang dikalikan itu tidak mengubah hasil perkalian. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya nak, meskipun kita harus belajar dari rumah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.